Perkenalkan, kami dari kelompok satu mata kuliah Pegadaian Syariah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai studi kasus praktik gadai sawah di Desa Sukaraja. Kelompok satu ini beranggotakan 6 orang, yaitu ada Naila Fauzia, Wulan Safitri, Dila Maulidia, Revalina Elisha Putri, Rafa Rinaya, dan juga Andini Oktavia Widayanti. Boleh next. Nah, materi yang pertama itu mengenai pengertian gadai yang akan disampaikan oleh saya. Rahan atau gadai merupakan suatu perjanjian di mana sebuah barang dijadikan jaminan atas hutang yang harus dibayarkan. Barang tersebut memiliki nilai menurut pandangan syara dan berfungsi sebagai tanggungan terhadap marhunbi atau utang yang bersangkutan. Dengan adanya jaminan ini, seluruh atau sebagian utang dapat diterima sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dalam akad rahan ini, marhun atau barang yang digadaikan berperan sebagai penguat atau jaminan kepercayaan bagi marhunbi. Nah, sehingga memberikan kepastian bagi pihak pemberi hutang, pemberi pinjaman yang disebut murtahin. Nah, jika pihak yang berhutang tidak mampu melunasi kewajibannya dalam jangka waktu yang disepakati, maka murtahin memiliki hak untuk menjual atau melelang barang yang digadaikannya guna mendapatkan kembali haknya sesuai dengan besaran utang yang belum dibayarkan. Nah, adapun menurut mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai suatu bentuk jaminan utang berupa aset yang bersifat mengikat. Nah, menurutnya aset atau barang jaminan tidak hanya yang berwujud materi saja, akan tetapi dapat berupa barang dengan manfaat tertentu, misalnya sawah. Nah, dalam hal ini yang diserahkan adalah sertifikat tanah. Adapun menurut Abdul Ghafur Ansori, yaitu mendefinisikan bahwasannya gadai ialah suatu bentuk atau barang atau benda yang dijadikan jaminan dengan nilai yang sesuai untuk mendapatkan kepercayaan hutang. Jika yang penghutang tidak mampu membayar hutangnya tersebut, maka barang yang digadaikan akan dilelangkan atau akan dijual. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rafa Rinaya. Kepadanya dipersilakan. Oke baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Lalu yang selanjutnya ada dasar hukum mengenai gadai. Dasar hukum gadai ini mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa apabila kalian sedang dalam perjalanan, khususnya dalam kegiatan bermuamalah dengan tidak secara tunai, dan tidak terdapat seorang pun yang dapat dijadikan sebagai penulis, maka orang yang berpiutang atau pemberi hutang hendaklah mendapatkan barang dan dijadikan sebagai objek tanggungan yang diterima. Namun, jika keduanya saling mempercayai dalam hal ini, maka pihak pemberi hutang dengan pihak yang berhutang hendaklah dapat melaksanakan amanahnya, yaitu membayar utangnya. Dan orang yang berhutang hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya dan dilarang bagi para saksi menyembunyikan persaksiannya. Barang siapa yang berdusta dengan menyembunyikan isi hatinya, maka ia sesungguhnya termasuk bagian atau golongan orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya selain mengacu pada Al-Quran, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa gadai ini merupakan praktik yang sah dalam Islam dan boleh dilakukan karena dilakukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, barang yang bisa dijadikan jaminan dalam gadai ini harus berupa barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat ditebus kembali, sebagaimana baju besi yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini juga mengindikasikan bahwa gadai
dilakukan dalam transaksi utang piutang, yang dimana Rasulullah membeli makanan secara kredit dan memberikan jaminan kepada pemberi utang Goreng ih teu ngeunahun, berupa baju besi, dan padahal menariknya. Dan transaksi tersebut garing dilakukan teu ngeunahun. dengan seorang Yahudi yang menunjukkan Padahal bahwa henteu. arahan boleh dilakukan dengan siapa saja selama sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin, itu saja dari dasar hukum mengenai gadai, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rafarinaya. Selanjutnya boleh di-next mengenai materi menurut fatwa DSN MUI yang akan disampaikan oleh Saudari Revalina. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelumnya baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan dasar hukum menurut fatwa DSN MUI ini. Menurut fatwa DSN MUI ini, gadai syariah atau rahan harus dijalankan tanpa unsur riba. Artinya, pihak pemberi pinjaman atau murtahin tidak boleh mengambil keuntungan dari utang dalam bentuk bunga ataupun tambahan lain. Sebagai gantinya, peminjam atau rahin hanya dikenakan biaya pemeliharaan barang jaminan atau ujroh yang besarnya harus wajar dan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan aturan ini adalah untuk Geus menjaga digeser heula. keadilan dalam transaksi, memastikan semuanya transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, sistem gadai syariah tetap sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang adil dan Heeh. beretika. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada rukun gadai. Dalam gadai syariah ada beberapa unsur penting atau rukun yang harus dipenuhi agar akadnya sah. Pertama ada menurut Ahmad Azhar Bashir, rukun gadai meliputi yang pertama, pihak yang menggadaikan barang atau rahin, yang kedua ada pihak yang menerima gadai atau murtahin, yang ketiga barang yang digadaikan atau marhun, keempat adanya ijab kabul atau akad atau sigot. Sementara itu, menurut Muhammad Al-Syarbini, rukun gadai meliputi yang pertama ada akad atau sigot, kedua atau yang kedua ada pelaku pelaku akad, yaitu rahin dan murtahin. Yang ketiga ada barang jaminan atau marhun. Yang keempat, utang yang menjadi dasar gadai marhun bih. Nah, selain itu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, terdapat 3 syarat tambahan yang terkait dengan gadai, yaitu syarat yang sah dalam gadai adanya saksi untuk akad supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua, syarat yang batal atau bercanda seperti mensyaratkan sesuatu untuk sebuah yang tidak bermanfaat atau seperti ada tujuan tertentu. Contohnya kambing yang digadaikan diberi makan dan minum. Yang ketiga, syarat yang merusak akad adalah syarat yang memberatkan kepada orang lain. Nah, adapun syarat barang yang boleh digadaikan. Yang pertama, ada bisa dijual belikan. Artinya, barangnya harus punya nilai jual, bukan barang yang nggak laku di pasaran. Yang kedua, termasuk harta benda. Artinya, barang itu punya nilai ekonomi, bukan cuma sekedar barang biasa. Yang ketiga, ada manfaatnya. Barangnya bisa dipakai atau bisa dijadikan alat bayar utang kalau peminjam nggak bisa melunasi. Yang keempat, diketahui barangnya. Artinya barang yang digadaikan harus jelas wujudnya, jenisnya, dan nilainya. Yang kelima, milik pribadi penggadai. Artinya nggak boleh gadaikan barang yang milik orang lain. Yang keenam, bebas dari hak orang lain. Barangnya bukan milik bersama atau tidak sedang jadi jaminan di tempat lain. Yang ketujuh, terpisah dari barang lain. Artinya, barangnya harus berdiri sendiri, bukan bagian dari satu kesatuan yang nyatu sama barang yang lain. Nah, yang terakhir, digadaikan secara utuh. Artinya, tidak boleh digadaikan setengah atau Ente seperempat bagian naon barang, tuh? jadi harus satu barang penuh. Ente bagian naon? Ayo teu bagian. Sekian pemaparan materi saya Euy. kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revalina. Selanjutnya, materi mengenai syarat proses gadai yang akan disampaikan oleh Saudari Andini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada syarat-syarat dalam proses gadai, di mana yang pertama yaitu melibatkan seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, berakal sehat,
dapat diandalkan serta memiliki barang yang akan dijadikan jaminan. Kemudian yang kedua ada penerima gadai, di mana yang bisa berupa individu, lembaga keuangan, atau bank, kemudian dipercayai oleh pihak yang ingin menggadaikan barangnya atau rahin untuk memperoleh modal dengan barang tersebut sebagai jaminan. Nah, kemudian yang ketiga ada barang yang digunakan sebagai jaminan almarhum juga merupakan bagian penting dalam proses gadai. Kemudian ada selain itu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah terhadap 3 syarat tambahan yang terkait dengan gadai, yaitu yang pertama ada syarat yang sah dalam gadai, adanya saksi untuk akad supaya tidak ada kesalahpahaman. Kemudian yang kedua ada syarat yang batal atau bercanda seperti mensyaratkan sesuatu untuk sebuah yang tidak bermanfaat atau seperti ada tujuan tertentu, contohnya kambing yang digadaikan diberi makan dan minum. Kemudian syarat yang merusak akad adalah syarat yang memberatkan kepada orang lain. Boleh di next. Nah, ini syarat tambahan menurut mazhab Syafi'iyah tadi sudah dibahas. Mungkin ada contoh lagi yaitu masyarakat pemberian makan dan minum terhadap hewan yang digadaikan tanpa tujuan hukum yang jelas. Nah, syarat merusak akad atau fasid, syarat yang memberatkan salah satu pihak secara tidak adil yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan akad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andini yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai syarat barang gadai yang akan disampaikan oleh Saudari Anaila. Kepada saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat barang gadai, di mana tadi telah dijelaskan ada beberapa syarat untuk barang gadai, di mana barang yang dapat diperjualbelikan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat barang gadai, di mana tadi sudah disebutkan ada beberapa syarat mengenai rukun gadai. Nah, di sini juga dibahas mengenai syarat barang gadai. Yang pertama, barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan merupakan harta benda. Selanjutnya, barang yang ada manfaatnya dan bisa digunakan untuk membayar hutang. Barang yang digadaikan juga diketahui barang yang benar yang dimiliki oleh penggadai atau barangnya milik si rahin. Selanjutnya, barang tersebut bebas dari hak orang yang menggadaikan. Barangnya juga harus terpisah dari barang orang lain dan barang yang digadai tidak boleh separuh atau seperempat, harus penuh. Selanjutnya ada berakhirnya gadai, di mana rahan dinyatakan selesai dengan ketentuan sebagai berikut. Boleh di next. Nah, yang pertama ada rahin telah melunasi hutangnya atau pelunasan hutang. Yang kedua, marhun atau barang gadai diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang habis rahin jika murtahin menyerahkan marhun kepada rahin, sebab marhun merupakan jaminan hutang. Jika marhun diserahkan, maka tidak ada lagi jaminan dan dinyatakan bahwa rahan ini selesai. Yang ketiga ada pihak murtahin membatalkan rahan. Rahan dinyatakan selesai apabila pihak murtahin membatalkan, walaupun tidak terdapat persetujuan dari rahin. Yang keempat, penjualan secara paksa apabila rahin tidak bisa membayar utang sedangkan sudah jatuh tempo. Maka pihak murtahin berhak menjual marhun, sedangkan apabila rahin tidak mau diadakan pelelangan terhadap marhun, maka hakimlah yang ditugaskan untuk menjual marhun tersebut. Yang selanjutnya,
Ada kematian rahin atau murtahin jika salah satu meninggal. Menurut Malikiyah, rahin berakhir jika salah satu pihak meninggal, namun menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah, rahin tetap berlaku dan bisa dilanjutkan oleh ahli waris. Yang selanjutnya, gadai juga dapat berakhir apabila marhun rusak. Jika barang jaminan rusak atau musnah, maka akad rahan dianggap batal. Yang keempat ada tasarruf atau transaksi. Apabila salah satu pihak yang berakad menghibahkan, menyewakan, atau bahkan menjual marhun tersebut kepada pihak lain atas izin masing-masing, maka maka akad gadai dianggap selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Anaila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dibahasnya studi kasus oleh Saudari Wulan Sapitri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan studi kasus yang kami ambil di Desa Sukaraja. Di sini, praktik gadai yang diterapkan di Desa Sukaraja melibatkan jaminan berupa sawah. Bagi masyarakat setempat, gadai atau yang lebih dikenal sebagai utang piutang merupakan bentuk transaksi di mana seseorang menggadaikan tanahnya sebagai jaminan atas pinjaman yang diperolehnya. Nah, sawah yang dijadikan jaminan kemudian diserahkan kepada murtahin dan dikelola oleh murtahin sampai si rahin mampu melunasi hutangnya. Awalnya, gadai sawah dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk membayar utang. Namun, seiring waktu, masyarakat mulai memanfaatkannya sebagai cara untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini terjadi karena murtahin tidak memberikan batasan waktu yang ketat untuk pelunasan. Dengan sawah sebagai jaminan yang bernilai setara dengan jumlah pinjaman, masyarakat dapat dengan mudah meminjam uang dalam jumlah besar. Nah, dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukaraja tersebut, pada awalnya murtahin meminjamkan uang pada rahin sejumlah uang sebanyak 50 juta. Lalu rahin memberikan sawah sebagai barang jaminan untuk digadaikan. Dengan kesepakatan keduanya, sawah tersebut tetap digarap oleh rahin, akan tetapi setiap panen rahin memberikan hasil panennya sebagian kepada murtahin. Nah, dari studi kasus tersebut, maka kami dari penjelasan tersebut, berdasarkan penjelasan studi kasus tersebut, kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Sukaraja bertentangan dengan hukum Islam, yang dimana sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan yang tidak boleh dimanfaatkan, malah dimanfaatkan oleh murtahin atau penerima gadai. Hal ini juga mengandung riba. Jika barang jaminan tersebut berupa hewan ternak, maka murtahin boleh mengambil manfaatnya sebagai bentuk pengganti biaya perawatan. Nah, dalam pelaksanaan gadai sawah juga terdapat masalah, yaitu menyatukan akad muzaroah dengan akad gadai. Hal ini juga dilarang di dalam hukum Islam seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu diharamkannya melakukan perjanjian dengan cara satu akad dengan 2 transaksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wulan yang telah menyampaikan studi kasus. Mungkin presentasi dari kami telah selesai. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai kesimpulan. Kesimpulannya dari studi kasus gadai sawah di Desa Sukaraja yang kami ambil, yaitu yang pertama, praktik gadai sawah di Desa Sukaraja ini bertentangan dengan hukum Islam. Lalu, murtahin memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan. Padahal, dalam Islam barang gadai tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk biaya perawatan yang telah dilakukan oleh pemberi pinjaman. Selanjutnya, yang ketiga, adanya unsur riba karena murtahin menerima hasil panen tanpa kewajiban menanggung resiko atau kerugian. Keempat, terjadi penggabungan 2 akad gadai dan muzaroah dalam satu transaksi yang dilarang dalam Islam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Risiko atau kerugian terjadi penggabungan 2 akad yang dilarang dalam Islam. Nah, praktik gadai di masyarakat seperti yang terjadi di Desa Sukaraja ini perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan
gadai harus dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan tanpa melibatkan unsur riba atau penyatuan akad yang tidak sah menurut Islam. Mungkin sekian dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.